Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel kami ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami juga. Klik tombol lonceng. Terima kasih. Sekarang ada soal kelas 4, tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Soal nomor 1. Salah satu jenis pohon yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri mebel adalah A. Bakau, B. Karet, C. Mahoni, D. Cemara. Jawaban yang tepat adalah C. Mahoni. Kayu mahoni merupakan kayu yang kuat serta memiliki kualitas yang bagus, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai bahan baku industri mebel. Soal nomor 2. Ada tanah yang subur dan ada tanah yang tidak subur. Tanah yang subur sebaiknya digunakan untuk A. Pemukiman, B. Pertokoan, C. Perkebunan, D. Industri. Jawaban yang tepat adalah C. Perkebunan. Perkebunan memerlukan tanah yang subur agar hasil perkebunannya dapat tumbuh subur dan juga memiliki kualitas yang baik. Lanjut ke soal nomor 3. Terdapat dua jenis sumber daya alam, yaitu hayati dan non-hayati. Contoh sumber daya alam non-hayati adalah A. Sapi, B. Kayu, C. Tanah, D. Kelapa. Jawaban yang tepat adalah C. Tanah. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari komponen yang tidak hidup. Lanjut ke soal nomor 4. Pernyataan yang tepat mengenai kepulauan di Indonesia adalah A. Hanya pulau-pulau besar di Indonesia yang dihuni oleh penduduk, B. Semua pulau di Indonesia sama, C. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan adanya keberagaman, D. Hanya memiliki satu keberagaman. Jawaban yang tepat adalah C. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan adanya keberagaman. Soal nomor 5. Kegiatan ekonomi perhutanan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Hutan yang tidak boleh diambil hasilnya adalah hutan A. Suaka, B. Lindung, C. Produksi, D. Marga satwa. Jawaban yang tepat adalah B. Lindung. Lanjut soal nomor 6. Bu Maya bekerja sebagai pengemudi ojek online. Pekerjaan Bu Maya termasuk kegiatan A. Jasa, B. Industri, C. Perbankan, D. Perdagangan. Jawaban yang tepat adalah A. Jasa. Kegiatan jasa merupakan kegiatan yang tidak menghasilkan barang. Tetapi, kegiatan jasa merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 7.
Kegiatan industri merupakan kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Berikut ini merupakan kegiatan industri adalah: A. Membeli kain dari pedagang. B. Mengolah serat benang menjadi kain. C. Menjual serat benang ke pedagang kain. D. Menyalurkan serat benang ke konsumen. Jawaban yang tepat adalah B. Mengolah serat benang menjadi kain. Soal nomor 8. Kegiatan ekonomi seorang distributor yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan: A. Arin memakan sayur hasil masakan ibu. B. Sinta membuat kerajinan tangan. C. Pak Dino membeli perabot rumah untuk kebutuhan dapur. D. Dito mengantarkan barang pesanan untuk Ibu Sri keluar kota. Jawaban yang tepat adalah D. Dito mengantarkan barang pesanan untuk Ibu Sri keluar kota. Karena distributor adalah orang yang mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Nomor 9. Asti tinggal di daerah dekat pantai. Asti dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan cara: A. Membuka warung makan dan penginapan. B. Mencari rekan kerja untuk membuka pabrik. C. Membuka lahan baru untuk peternakan di dekat pantai. D. Menjual cenderamata. Jawaban yang tepat adalah C. Membuka lahan baru untuk peternakan di dekat pantai. Lanjut nomor 10. Setiap manusia bekerja sesuai keahliannya. Tujuan manusia bekerja adalah: A. Mengembangkan keterampilan. B. Memenuhi kebutuhan hidup. C. Mengikuti minat dan hobi. D. Mengisi waktu luang. Jawaban yang tepat adalah B. Memenuhi kebutuhan hidup. Soal nomor 11. Pak Yanto tinggal di daerah pegunungan. Kegiatan ekonomi Pak Yanto yaitu menanam sayuran di ladang. Kegiatan ekonomi tersebut bercorak tradisional karena: A. Memanfaatkan alam. B. Menghasilkan barang. C. Tidak bergantung pada alam. D. Proses yang dilakukan rumit. Jawaban yang tepat adalah A. Memanfaatkan alam. Lanjut soal nomor 12. Salah satu aspek yang menunjukkan kondisi geografis di suatu wilayah adalah: A. Letak. B. Jumlah. C. Kepadatan penduduk. D. Tingkat kesehatan.
Jawaban yang tepat adalah A. Letak. Kondisi geografis adalah keadaan muka bumi berdasarkan letak, iklim, relief, jenis tanah, serta sumber daya alamnya. Soal nomor 13. Sumber daya alam seperti gas alam, batu bara, emas, dan barang tambang lainnya harus dikelola dan digunakan dengan bijak karena A. Dibutuhkan banyak orang, B. Jumlahnya terbatas, C. Harganya mahal, D. Sulit ditemukan. Jawaban yang tepat adalah B. Jumlahnya terbatas. Soal nomor 14. Kegiatan yang menunjukkan kekayaan alam hayati memiliki nilai ekonomis adalah A. Pak Budi mencari ikan di laut untuk dijual. B. Riani menanam mangrove di pesisir pantai. C. Doni menambang pasir sebagai bahan bangunan. D. Tembaga dimanfaatkan sebagai bahan bakar PLTU. Jawaban yang benar adalah A. Pak Budi mencari ikan di laut untuk dijual. Lanjut soal nomor 15. Dampak negatif dari urbanisasi bagi lingkungan adalah A. Semakin banyak yang dikenal. B. Terjadinya bencana kekeringan. C. Meningkatnya pencemaran lingkungan. D. Rendahnya tingkat kriminalitas. Jawaban yang tepat adalah C. Meningkatnya pencemaran lingkungan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Penduduk kota menjadi semakin padat. Akibatnya, pemukiman menjadi kumuh, banyaknya masalah sampah, dan banyaknya pencemaran lingkungan.